Yo, selamat datang, selamat malam, selamat pagi, selamat sore. Yoi. Kembali lagi. Nama kita apa sih? Ya, Konversa ya, virtual podcast aja lah. virtual podcast lah ya. Iya. Ada tiap hari kita menyajikan, nggak tiap hari sih. Rutinnya kalau sekarang jadi Rabu sama Kamis ya. Yeah. Menyajikan obrolan-obrolan yang se-circle aja hasilnya, baru satu circle dulu. Doain biar nanti jadi lebih gede lagi. Amin. Ada Amin. gue Galang di sini sama Yaki. Dan sekarang bintang tamu kayak berat amat ya namanya ya, bintang tamu anjing. Bintang tamu. Sahabat kita lah. Iya, kita undang ngobrol gitu ya. Ngobrol. Sahabat kita ada Bapak Yogi di sini. Bapak Ginanjar Agung Prayogi. Selamat malam Bapak Yogi. Selamat malam. Terima kasih. First of all, kita tanya gimana yuk kabar yuk, keluarga yuk, sehat semua yuk, kesana yuk. Sehat, keluarga sehat. Oke, syukur. Bokap nyokap lagi pulang kampung. Oh iya. Bukan pulang kampung, rumahnya udah kesana semua sebenarnya. Oh iya. Di mana sih yuk? Di Jombang ya? Di Jombang. Oh, Jombang lagi Pulang kampungnya. Berita itu. Kenapa? Iya. Iya, itu ada salah satu pesantren yang ya gitulah. Oh. Rada menyimpang. Barusan gitu, asli ya. gue liat di berita barusan. Cuman jangan dibahas, ngeri gue. Iya. Timbang nanti digeruduk ya. Jangan deh. Ya, pokoknya kita mau mendukung Indonesia aja lah, menegakkan hukum. Yang salah harus dipunish. Nggak boleh ada yang kebal hukum. Benar. Oke, jangan apa? Tumpul ke atas, tumpul ke atas, tajam ke bawah gitu ya. Betul. Jangan gitu. Setuju, pokoknya yang salah harus ditegakkan keadilannya. Oke, Bapak Yogi, mungkin hari ini kita bahas sedikit tentang Malang nih, Yok, karena lu kan punya pengalaman di sana ya, Yok ya. Pengalaman ya. Iya. Kita penasaran nih, Yok, karena emang lu juga kan, gue mau flashback dulu jauh ke belakang nih, Yok. Yo. Kayak lu kan, kita kan satu SMA ya, Yok ya. Maksud gue nih di zaman di waktu itu memang beneran sulit untuk memilih kampus, apalagi jurusannya ya. Ini bahas diri gue nih, gue agak sulit untuk menentukan itu gue mau kemana gitu. Nah, ceritain dong ya ke kita, yuk, lu tuh kenapa bisa milih ke Universitas Brawijaya yang jauh sekali gitu di Malang? Dan mungkin apa ada dari temen kah atau dari keluarga kah? Dan kenapa lo milih jurusan yang lo ambil? Lo ambil apa sih, by the way? Sorry. Pajak administrasi. Nah, kenapa lo ngambil itu juga gitu? Apa kepikiran di SMA tuh gimana gitu? Boleh ceritanya? Waduh, ini cukup panjang. Nggak apa-apa. Iya, makanya. Nggak apa-apa ya, Lang ya? Makanya, santai yuk, santai. Mana ya? Dulu kenapa milih Brawijaya tuh ya karena dapatnya di situ. Kan ujian mandiri. Nah, oh itu maksud gue tuh dapatnya betul di situ. Maksud gue kenapa lu bisa milih itu? Itu dulu deh. Malang, maksudnya kan lu di Serang nih, ya. Jauh sekali dibandingin Serang Malang ini kan jauh sekali ya. Banyak kampus yang bisa lo pilih gitu maksud gue. Dan lu milih Brawijaya nih gimana gitu ya? Pertama, gue emang lebih prefer milih Jawa Tengah sama Jawa Timur. Oh. Itu sih untuk kuliah ya. Jawa Barat nggak sama sekali berarti ya? Kedekatan mungkin kali ya? Iya, enggak. Kalau kurang jauh ke Sumatera Barat atau Kalimantan Barat. Jauh banget aja. Nyebrang. Ya, pertama itu tuh. Jakarta tuh sebenarnya panas coy. Yeah. Tapi sekarang gue kerja Jakarta. Nanti kita bahas itu ya. Oke. Itu fakta yang baru gue tahu tuh, Jakarta panas. Baru tahu gue. Dikirain dingin banget ya, Lang ya. Setahu gue dingin banget Jakarta. Parah. Kayak Swiss gitu. Swiss dan hotel lah. Oke, lanjut ya, sorry. Gue karena prefer itu sih, gue emang milih Jawa Tengah ke sana. Kalau Jawa Barat itu
kayaknya karena dulu tuh mindset gue tuh nggak punya saudara ya di Jawa Barat gitu, di Bandung. Oke. Makanya langsung udah Jawa Tengah ke sana aja. Tapi Jawa Tengah juga nggak ada saudara sih. Cuma kan ada temen. Iya. Kan banyak. Gua di Jawa Tengah. Aksen di Jawa Tengah. Ya kan? Betul. Nama gitu. Iya. Anak-anak Semansa gitu. Mungkin tapi anak-anak Semansa lu ngikutnya enggak? Iya, atau lu ngikut anak-anak Semansa ngikut US gitu enggak? Yuk. Sih kalau itu gue milih Brawijaya. Kenapa waktu itu dapat juga langsung gue oke lah, udah nggak usah mobil yang lain juga, karena ya pertama itu sih Malang adem coy, ternyata coy pertama kali kesana. Kita ingat banget gue pertama kali jalan di ini ya. Sorry, lu belum terima di UNS ya? Iya, gue ada UNS tuh. Itu dapetnya administrasi publik. Coba dapetnya akuntansi, gue ngambil UNS. Walaupun gak ada temen. Iya. Kalau gue terima akuntansi, gue ambil UNS, tapi sama-sama administrasi kan. Dan gue emang lebih milih pajak waktu itu, administrasi perpajakan, ya udah Brawijaya deh. Oh iya. Spesifik pajak emang lu ngincernya itu ya? Apa nggak ada prodi lain ya? Prodi lain ya. Lu mungkin sastra Samoa. Oh, ini kalau ngebahas apa ya namanya? Bilang ngebahas prodi ya. Gue tuh sebenarnya suka matematika, coy. Suka hitung-hitungan. Nggak menyangka gue. Tapi ya karena apa ya? Karena dulu tuh karena mindset gue IPS gitu kan. Jadi masuk ke matematika tuh kan termasuk MIPA bukan ya? Apa sekarang masih? Pendidikan MIPA nggak sih? Maksudnya kalau emang pendidikan kayaknya enggak. Kan MIPA MI matematika ya? Gimana? Iya ya, IPA ya. Kalau nggak salah tesnya lebih sulit kan, maksudnya dari IPS ke IPA gitu kan ya. Oh ya, karena ini kan lintas gitu kan. Ya. Nah iya, tapi kenapa matematika termasuk ke lintas ya? Padahal kan itu belajar juga kita di IPS. Universal kali ya, lebih ke angka kan, iya, angka mah fleksibel. Makanya karena gue nggak pengen ribet, ya udahlah gue nyari yang masih hitung-hitungan, akuntansi. Berarti lo ngaduin apa riset dong ya sebelum milih universitas dan apa tadi jurusannya yang mau lo ambil kan? Ya, kalau jurusan iya, tapi kalau riset ke universitas juga ya cuma nyari ranking dulu kan, karena apa ya? Pinter pilih aja kali ya, chances buat keterima nih gitu ya. Cuma dari omongan-omongan orang kan, peringkat universitas lah ini, padahal mah sekarang mikirnya kan itu sih enggak, ya masih ngaruh sih sebenarnya. Cuma ya kalau mendalami ya sebenarnya bisa sih ya, maksudnya universitas manapun gitu, tapi kita yang rajin pun bisa lanjut gitu setelah studi. Bukan berarti apa kalau negeri gitu kan unggul dari swasta kan nggak gitu juga kan. Betul. Oke lah kalau begitu, soalnya gue sebelumnya juga nanya pakar reasonnya kenapa dan segala macam kan. Karena emang relate sebenarnya sama lu, sama-sama di Universitas Brawijaya kan. Gue penasaran gitu karena emang dari diri gue, karena emang gue juga ngerasa gue mau mengikut orang cuy. Gue tuh beneran kagak riset, kagak bodoh lah udah. Maksudnya ketika gue nyemplung ternyata anjing ngapain gue kesini ya gitu tuh, gue tuh begitu gitu tuh. Tapi gue salut dengan tapi lu dulu boleh jauh-jauh nggak sih ya pastinya? Gue boleh. Gue sebenarnya lu keterima PMDK bukan? PMDK tuh apa sih? Yang pakai rapot. Yang pakai rapot. Yang pakai rapot. Yang mandiri kalau yang Brawijaya. PMDK tuh yang ONS ya. Itu tes kan.
Sebenarnya gue sempat ada temen, entah lo, entah si Frisky ya, emang keterima di Brawijaya. Gue ngerasa bilang ke orang tua gue kalau mau mandiri deh ke mungkin ke Undip atau ke pokoknya yang jauh-jauh lah. Brawijaya cuma orang tua gue memang kalau dari bokap nggak apa-apa, anak laki-laki silahkan. Cuma kalau nyokap gue nggak ngebolehin gitu. Akhirnya gue opsi kedua gue ke Bandung. Gue keterima sih di Telkom hukum, tapi bokap gue juga ngeliatnya kayak jangan di Telkom lah, lo kok di Telkom ngambilnya hukum gitu. Mungkin bokap gue orang Bandung terus ngerasa dulu Telkom nggak begitu maju ya, nggak, sekarang kan luar biasa bagus sekali gitu. Jadi akhirnya ya udah gue ngambil di Jakarta, ngambil swasta. Tapi waktu itu masih ikatan dinas kan ya, Pak? Kalau nggak salah, nggak tahu deh Telkom ikatan dinas nggak ya? So, gue nggak tahu sih ikatan dinas atau enggaknya. Kan kayak dulu kan yang favoritnya kalau untuk anak IPS kan setahu gue ada STAN ya kan. Iya. Terus STAN. Yang apa? Ya terus yang satu lagi apa ya? Bea Cukai itu kalau nggak salah tuh. Iya, Bea Cukai kayak Edward ya, kalau nggak salah Edward di Bea Cukai. Jauh ya. Edward. Dekat nggak lo ya? Terus sama ini kan ada yang mungkin kalau ITB-nya yang ini apa SDM-nya ya, yeah. Business Management kan, gitu. Iya sih. Gua sih. Oke lah kalau gitu yuk. Malang yuk. Dan Malang ya. Jauh loh anjing. Gue beneran nggak nyangka gitu. Maksud gue lu milih Malang. Beneran gue nggak tahu Malang anjir, dulu tuh beneran kayak gimana anjir. Tahu-tahu nyesel ketika gue udah masuk Jakarta yang ngerasa kayak gue nggak jauh-jauh aja ya, bisa naik gunung, bisa ya banyak lah gitu. Pernah gue malah ke Jakarta. Itu. Ya udahlah. Iya. Salah satu daya tarik untuk kuliah jauh kan alamnya, yang mana gunung. Iya. Itu juga sih masuk. Berarti lu juga di Malang nggak ada saudara gitu, nggak ada keluarga gitu ya? Misalnya emang pure sama teman-teman aja. Ada saudara Malang. Oh. Itu kan karena dekat kampung juga kan, makanya udahlah ambil. Iya. Soalnya kan dulu kalau nggak salah tiap pas gue balik gitu kan, si Yogi misalnya masih OTW, masih di Malang gitu. Yok di mana? Gue udah di Serang gitu. Si Yogi waktu itu bilangnya sempat gue lagi di rumah saudara gue tapi di Jombang. Gue waktu itu bolak-balik Jombang Malang Yok. Oke. Naik motor ya kalau nggak salah waktu itu. Nggak bolak-balik juga. Gue mah orangnya bukan apa ya, homesick sih. Jadi yang harus tiap bulan pulang gitu enggak sih. Ya, gue juga sih. Iya. Balik kita coba lebih enak sendiri nggak sih? Pasti Iya. Lebih enak mandiri gitu kan ya. Iyalah, kita sama lah. Kita setuju sama hal itu. Lebih enak BCA tapi yang satpamnya ramah. Halo BCA. Oke, gua Jombang. Gini, gue mau nostalgia lagi ke lo ya. Yang paling lo rinduin di Malang ya, Pak? Menurut lo ya? Lo kan sekarang di Jakarta nih, jauh beda sekali sama Malang ya kan? Apa yuk yang lo rinduin? Makanannya kah? Apa cuacanya? Ya, cuaca ya coy, suhu. Aduh, gue udah adaptasi di sana. Jadi ya kalau tiap malam juga gue udah nggak perlu jaketan lagi. Itu enak. Ya iya, dulu tuh waktu pertama kali. Nah iya, pakar tuh. Dulu pertama kali malam tuh, aduh, ngeliat orang naik motor celana pendek, gak jaketan. Gua udah jaketan, panjang masih geter, naik motor. Itu sama Bandung nih gimana sih? Lo bisa compare nggak kira-kira? Sih, gua jarang sih ke Bandung. Dingin banget berarti Malang ya. Tapi katanya sih masih dingin. Bandung mana dulu ya? Bandung. Iya. Dayakolot mah panas ya. Gue pernah ke Dayakolot. Iya sih. Benar. Panas itu. Panas sih, banjir ya gila. Iya, nah itu. Berarti lebih ke suasananya ya kayak yang lo rinduin ya. Cuaca, apa.
tapi ini perlu bahas lanjut ya. Tapi sekarang Malang udah macet kan. Kan di riset juga Malang itu kota termacet kelima kok. Serius? Atau nomor 5 tuhnya dunia atau Indonesia ya? Oh, Malang ya? Masih mungkin gue pikir Jogja ya, kalau kota pendidikan ya. Sekarang Malang juga termasuk yang... Ya, Malang juga. Jogja, Semarang, dan sekitarnya itu kan Jawa Tengah lah. Iya. Nomor satunya apa? Trondol. Ya. Betul, anjir. Lowongan. Udah nggak macet, coy. Udah nggak macet. Kemarin kan. Anjir. Gua waktu kapan ya? Waktu teteh gue masih di sana di Taman Mutiara. Ini gua sore nih. Gua mau buka puasa, buka bareng, coy. Itu gua jam 4 di Trondol, sampai buka belum nyampe anjir. Saking waduh. Gila. Padahal terowongannya loh cuma segitu loh ya. Terowongannya segitu. Aduh, nggak ada solusi anjir. Kudu bikin jembatannya ngatasin tol, kayaknya itu cepet dah. Jembatan tuh masih gini ya. Nah, tahu gitu. Canggih sekali. Luar biasa. Ya lu ngerasain lah berapa tahun di sana kan sama Namas, gila aja. Sama Namas, sama Awan ya kan. Sama Wahid. Strong emang kalian. Edan. Strong. Parah. Terus kalau di Malang tuh mayoritas makanan gimana sih? Manis kah? Atau apa ada makanan khas nggak yang di sana yang lo sukain? Apa normal sama aja gitu? Gue orangnya apa ya? Gue emang suka kuliner tapi gue nggak hafal makanan khasnya. Anjir. Di Semarang kan ada apa? Di Semarang ada apa Lang? Yang mantep Lang? Ada yang khas ya, ada tahu gimbal. Tahu gimbal itu modelannya kubis, tahu, terus gimbalnya itu artinya dari kayak udang gitu. Gitu. Itu khas ini tahu gimbal, terus ada ya banyak lah kayak lumpia gitu kan. Iya, lumpia ya. Seperti di Bandung. Yang khas Semarang banget tuh ada Indomie sama KFC. Sama Indomaret enggak ya? Khas Semarang. Ya, berarti Yogi kalau orang yang apa aja dimakan mungkin. Nah, jadi ya udahlah, enak nih. Lu terkendala bahasa nggak sih? Apa itu? Jombang ya? Bahasa. Oh, gue nggak bisa ngomong Jawa doang. Gue nggak bisa ngomong Jawa doang. Soalnya kalau Jawa misalnya kan kalau lu di Jawa Timur, gue di Jawa Tengah, gue di Semarang sama Solo aja kan beda-beda tuh. Gimana tuh? Sama Jogja beda lagi. Gue Jawa Timur. Iya. Bisa, tapi lo kalau ada orang ngerti ngomongin bahasa ngajak ngomong bahasa Jawa mau ngerti aja kan ya, kamu nggak bisa balesnya gitu. Bisa beda arti juga ya. Bisa beda translate lah, bukan arti dong. Oke. Kayak kemarin tuh ada ibu kos gua bilang, orang mana ya, lupa, pokoknya daerah situ bilang kan si ini anaknya kan bilang kesel gitu kan. Kesel tuh maksudnya lapar, tapi kalau di Malang tuh kesel tuh capek. Oh iya. Di sini kesel tuh capek, sama. Kesel. Oh, anjir. Wes kesel. Udah capek. Ilmu baru nih buat gua. Kayak gitu. Makanya emang bisa beda translate lah. Beda arti ya. Ya, tapi kan itu dari sekian culture shock yang akhirnya bisa terlewati lah ya. Ya, betul. Soalnya lu hakikatnya kan mana ya? Mau nggak mau harus bisa belajar sih bahasa lokal tuh, biar komunikasinya sama orang sininya kan nggak ada gap, nggak kelihatan pendatang banget nih. Biar cair. Iya, biar cair bener. Tapi emang mungkin kota pendidikan juga ya, banyak pendatang juga kan ya, Ge? Iya.
itu mayoritas dari sana, dari Serang juga, dari Jakarta juga kah, ada Jawa Barat juga kah, apa emang lebih banyak orang lokalnya kah yang ngambil di sana kira-kira menurut lo? Dulu sih banyak yang ini jadinya Jakarta ke sini gitu, Serang pada ke sini sih, ke Malang. Kayak ke Malang. Iya. Ke Jakarta mau ngapain? Iya. Oh iya. Tapi ini loh, kalau nggak salah ya, pas teman gue ada yang dari Jawa Timur juga, dia bilangnya kalau yang wilayah sana tuh banyaknya malah di Indonesia Timur juga. Nah, ya itu tuh loh. Ya kan? Gak dari timur juga sih. Lo, Hah? Gimana nih? banyak gitu. Ada yang, soalnya temen gue tuh ada yang bilangnya dari ini, temennya di Unbrau kalau nggak salah waktu itu, dari namanya daerah apa ya, kalau itu salah sebut daerah sih, Lamalera gimana ya, NTB atau NTT gitu. Itu kan Wita ya, tengah gitu. Terus yang dari timurnya ada yang dari Papua juga, ada yang banyak lah dari putra-putra daerah yang Flores, pendidikannya malah nampungnya kebanyakan kalau ke Jawa tuh Jawa Timur. Ya mungkin banyak juga kali ya, mungkin karena mereka juga yang dari timur dekatnya ke situ juga kali Lang ya, Surabaya, Malang. Ya mungkin karena kayak ibaratnya kalau misalnya pintu akses kan, kalau di barat kita punya Jakarta, punya Perak gitu kan, di Bantennya. Nah kalau yang di daerah timurnya ada yang apa, Tanjung Perak ya, kayak di pelabuhannya gitu, atau bandaranya yang ya bener sih, terbesar kan di sana gitu. Betul sekali. Selain lu si Yogi, lu dulu bolak-balik ini banget ya anak kereta banget ya kayak. Iya. Iya, karena memang yang paling murah. Iya sih. Berapa jam sih by the way? Ada 18 jam. Yuk. Seharian lah, satu setengah hari ya? Satu setengah hari kemana itu? Lama juga ya. Jauh sih, jauh banget sih anjir. Iya sih. Enggak nyampe 18 jam juga sih, paling ya 16. Ya tipis lah. Iya. Cuma beda 2 jam mah, itu namanya break udut kan. Break udut gitu, 2 jam doang selisihnya mah. Slow. Dulu masih boleh ngerokok tuh di kereta, sekarang mah udah nggak boleh coy. Iya benar. Turun. Ngalamin gue juga soalnya. Iya. Dulu tuh kereta masih yang 50 ribuan, itu namanya apa loh, Matarmaja, itu nggak ada tiket duduk. Iya. Maksudnya tiket duduk tuh rebutan. Oh ya, nggak ada kursinya ya, seatnya ya. Lu beneran, ya udah rebutan aja siapa yang cepet. Iya. Lu ke kamar mandi hilang anjir, kayaknya Raib. Iya benar. Kamar mandi tuh bukan yang duduk doang, yang berdiri juga kamar mandi bentar udah tempat hilang. Kita berdiri tuh udah hilang. Gila sih. Tahun berapa itu ya? Masih begitu ya kereta ya? Makanya lu bayangin. 13 lah paling ya. Apa 2012 itu. Ya karena di kereta segitu lah. Ya udah. Tapi kan sekarang udah nyaman. Iyalah. Udah enak untuk perpergian jarak jauh, jarak dekat. Gue kan soalnya terakhir naik kereta kan ke Surabaya juga. Iya, asik. Kenapa ya? Nggak apa-apa, gue inget masa lalu aja kalau masuk Surabaya. Iya. Ingat Gusti gue waktu di UNER. Iya, bener gitu, bener. Iya, benar. Gue pernah ke Surabaya, coy. Waktu gue sebelum ke Bali dari Jogja ke Surabaya naik kereta. Yeah. Salah stasiun, ada 2 ternyata di Surabaya stasiun itu ya kalau nggak salah. Stasiun. Ya, apa? Nah, temen gue dia satunya tuh. Kereta gue berhenti di stasiun yang pertama tuh. Gue berhenti turun situ, naik ojek ke teman-teman gue di stasiun. Dari stasiun kedua ketemu teman-teman gue, habis itu kayak, lu kemana nih? Lu kita ke monumen, ada apa, monumen pahlawan apa gitu ya di Surabaya, lupa gue.
Ternyata yang kapal selam. Iya kapal selam. ya Kapal. gitu ya. Iya. Ternyata itu lebih dekat di stasiun pertama gue berhenti. Itu gue kampret muter-muter. Iya. Itu dekat Pasang Gusti di situ. Oh gitu. Makanya gue pernah Surabaya gitu. Bagus lah Surabaya, panas. Oh iya. Cantik-cantik ceweknya segalanya. Ayu. Iya. Iya. Anda salah, gue nyebur sendiri anjing. Aduh, oke balik lagi ke Yogi, kasihan. Kan gue bahas yang suka-suka nih. Gue balik sekarang, yang paling lo nggak suka di Malang ya? Gak suka. Apa ya? Yang oke, males, gue di Malang nih. Dingin mah. Ini Gue suka ya. Bahasanya dibalik-balik ya. Males nih gue. Itu malam gue. Oh, Apa ya? gak suka ya? Nggak ada juga nggak apa-apa sih. Gak ada sih. Lu beneran menikmati Nerimo, si Yogi menerimo orang. Begitu orangnya iya. Begini Iya, adanya betul. ya udah bagus sih sebenarnya. Iya betul. Bagus. Legowo aja udah. Legowo aja. Oh ya udah. Kalau di compare sama Jakarta, anggapannya lo kan sekarang kerja nih, Yogi ya, di Jakarta ya. Iya. Kalau lo ada opsi kerja di Jakarta dan kerja di Malang, lo ngambil yang mana? Gitu? Malang dong. Malang ya, oke. Iya. Oke. Tanpa ragu, Bung. Berarti lo lebih memilih Malang ya dibanding Jakarta. Iya. Ternyata jawabannya sama Pakar sih. Pakar juga ya Malang lah. Oh iya. Jakarta. Gue belum nonton videonya. Moga bos gue gak nonton. Iya, gue jadi penasaran sih sama Malang sebenarnya. Malang kan terkenal sekarang Asli. wisatanya ya yang Batu lah, ada banyak lah. Ada apalagi tuh Bun yang konser-konser itu di Malang juga ya? Oh Dieng, sorry salah. Dekat sih. Di Pertama. Iya mungkin Batu gitu, tapi yang gue penasaran sekali sama Malang sih. Mungkin makanya gue berhubung lu orang pernah tinggal di sana lama, jadi gue mau meraba-raba dulu gitu kira-kira apa nih kalau gue ke Malang nih, gue harus apa nih misalkan, lu kalau ke Malang lo harus cobain ini, ada referensi, ada ini nggak, rekomendasi nggak dari lain? Nggak ada. Waduh. Iya, nggak ada. Gue lebih suka naik gunung soalnya. Iya itu juga gue. Nah. Atau boleh gunung dah. Kira-kira kalau lu gunung apa? Ya udah Semeru lah. Ya Semeru lagi istirahat dah. Selain itu dah yuk. Istirahat. Iya Semeru kan baru meletus, bukan Pak? Gue kira udah boleh dinaikin lagi. Lama itu kayaknya. Mungkin setahun 2 tahun lagi baru boleh. Sebenarnya juga Semeru juga tiap hari batuk kan. Orang mah naik aja. Iya cuma mungkin pada saat itu ini ya emang lagi siaga Iya. sebenarnya. Lagi aktifnya sih. Iya. Lagi lucu-lucunya. Emang Semeru ya dari Malang. Kenapa? Emang deket ya? Nah, naik mobil dulu paling ke sana. Ya kendaraan dulu lah sejam. Kemana sih lupa gue juga, Dieng namanya tempatnya. Iya lupa gue juga. Lu berapa gunung sih yang lo pegging kan? So far? Malang mah cuma, maksudnya Jawa Timur ya cuma 3 sih. Arjuno, Semeru, sama Argopuro. gunung yang buat latihan. Argopuro belum pernah. Lawu udah Lawu? Belum. Berarti lu ada niatan mau naik Yang gunung menurut lagi? lu trek yang paling ini apa ya? Itu Argopuro katanya. Argopuro tuh gue ditawarin sama senior gue
dan dia tuh tempat rental gitu kan, naik gunung. Ditawarin sama dia tuh bolak-balik, maksudnya puncak terus langsung turun lagi gitu 4 hari. Normalnya tuh 7 hari kalau pengen nyantai. Anjir. Wah. 7 hari. Gua belum pernah sih aja. Selama Gunung- ini Gue skip. sih Gunung gua. 3 hari aja udah ada. Iya, cuy, gunung 3 hari di Hitung stop. gunung 3 hari tuh masih kebantu kalau di setiap posnya ada yang dagang ya. Kalau kagak ada Oh, ini. iya. Nah, Ya lu logistik lo seberat apa anjir, gue sih kebayang ya. Nah, Luar carrier biasa. lu mau 100 liter. Perjuangan pundak nih, Iya, anjir. Parah. Anjir. Tapi lu dulu naik gunung tuh ke bawah arus yang 5 cm itu, atau memang udah duluan naik gunung ya? emang dari SMA juga pengennya naik gunung kan. Cuma kan gak dibolehin. Oh, Akhirnya iya. di Malang lah. Ntar kita bahas Tar. Ya gitu. Akhirnya di Malang ya Yes. udah. Berangkat aja udah. Kenapa? Enggak kan, kalau gue juga ngerasain gitu. Gue nyobain naik gunung ya ke bawah si film itu soalnya. Iya, lu bayangin outfit pertama gue naik gunung nih ya, bayangin. Kaos polos ini. Terus jaket cuma bawa 1. Mantap. Terus celana jeans Mantap. skinny. Yo. Pakai sepatunya gue pakai Converse waktu itu kalau nggak salah. Kaos kaki nggak cuma bawa 1, nggak bawa sarung tangan motor yang bolong di sini nih. Iya. Terus pakai buff. Udah. Habis itu menyesal naik gunung ya kan? Wah, itu gue ngerasa sampai tengah jalan tuh. Ngapain ya? Iya. Gunung pertama lo apa ya? Ngapain sih gue capek-capek? Gunung pertama gua kan waktu itu Gunung Sari sama gua. Oh iya ya. Pulau Sari. Oh, Gunung Sari malah ya? Oh, Iya. Iya. Yang kalau udah di Jawa? Di Jawa Jawa. langsung diajakin Arjuno. Tapi gagal itu. Gagal puncak. Langsung yang berat. Ternyata tuh Arjuno tuh kalau musim kemarau tuh kebakaran. Anjir, saking panasnya. Segitunya ya? Iya, Panas banget ya? panas banget. Tapi lu balik lagi buat muncak? Enggak. Itu karena dulu tuh berempat atau berlima. Dulu tuh berlima. Gak ada yang tahu jalur Arjuno. Kita cuma rawang-rawang doang. Jadi orang tuh ngasih tahu kalau di balik bukit itu loh, naik seberang itu tuh jalurnya kebakaran semua, nggak akan bisa lewat. Nah malam itu tuh sebenarnya kita mau nerobos kan. Cuma akhirnya ngelihat ada api nyala-nyala, udah nggak jadi turun. Ngeri banget. Nah akhirnya tuh Arjuno lagi, itu pas ya pertengahan musim lah, antara musim kemarau sama musim hujan. Berhasil. Jadi pas, nah itu berhasil tuh, akhirnya tahu kan itu namanya Lembah Kijang, Lembah Kidang ya namanya. Nah lembah itu tuh ternyata luas banget loh. Itu kalau kita terobos waktu itu udah bukan tersesat, udah bakalan kejebak di situ. Mati lah ya, Jadi, gampangnya mati gitu. Nah iya matilah udah. Wah ngeri juga ya. Jadi kalau kita terobos itu ya udah kita bakalan, kalau misalnya depan belakang tuh jalur tuh kebakar lagi, ya udah kita udah bakalan di situ terus, nggak bisa balik. Wah menyeramkan sekali Gunung Arjuna. Jadi waktu pas jalan itu aja ke shelternya para apa ya namanya, yang ngambil belerang. Itu tuh sebenarnya
kita udah ngelihat tuh sebelah tuh api tuh tingginya sepohon-pohon itu tuh. Waduh, ngeliatin ke atas semua. Tuh api tuh tinggi itu. Tahu kan apa pohon-pohon gunung kan tingginya segimana kan ya? Iya. Bayangin Ngeri aja ya, apinya setinggi itu. Gila. Gitu lah apinya. Kita tuh jalan sebelahnya api. Terus kalian masih tetap jalan aja gitu, like nothing Iya, happen gitu. iya untungnya tuh jalurnya tuh nggak kelewat api gitu sih, cuma sebelahnya pohon gitu, api gede. Oke, sorry gue potong. Tapi Kayaknya nanti kita lanjut Oke, lagi ya. oke. Udah 1 menit lagi. Videonya nanti gue kasih linknya lagi yang baru, oke? Siap. Thank you. Oke. Oke, siap. Nanti kita lanjut Iya. ya. Thank you. Ya. Ya berhasil. Gunung kedua apa, Yuk? Yang di Jawa, Yuk? Yang mana? Semeru, langsung Semeru? Enggak? Sebenarnya kalau puncak pertama tuh Semeru. Oh, Arjuno gagal, lo ke Semeru. Iya, ke Semeru. Itu berapa lama lo? 3 hari ada? Enggak ya? Lebih? Apa itu? Ini ke Semeru. Semeru tuh sebenarnya 2 hari juga bisa sih. 2 hari, cepat ya? Cepat. Jadi ya berangkat dari pos pendaftaran lah langsung terus sampai namanya tuh lembah apa tuh ya namanya? Aduh, gue lupa juga sih namanya. Pokoknya itu tuh namanya. Iya, ada namanya lembah mati apa gitu. Itu emang tempat apa sih? Kalau lumpurnya itu Mahameru lewat ke situ. Jadi namanya itu lupa sih gue namanya itu lembahnya. Okay. Nah sampai situ tuh kita istirahat dulu di situ nunggu malam baru jalan ke puncak. Oh bisa berarti 1 hari langsung muncak ya Yogi? Puncak, iya. Emang paling gampangnya gitu sih. Jadi kalau pengen 3 hari tuh hari keduanya baru istirahat di Ranukumbolo. Sabi denger ya, gue belum pernah. Daripada jalan pertama langsung istirahat dulu gitu kan, Ranukumbolo mendingan habis capek dulu baru istirahat. Kita singgah sekejap aja dulu Ranukumbolo, lanjut lagi gitu ya kayak ke puncak dulu, baru nanti hari kedua istirahat. Itu udah ada di list gunung gua ya. Mahameru, gue udah izin berkali-kali ke istri gue mau ke Mahameru, cuma ya lagi dikasih istirahat dulu Mahameru ya nggak apa-apa lah. Mudah-mudahan tetap cantik kayak dulu ya. Lo sangat beruntung, Yuk udah pernah ke sana, Gusti udah pernah ke sana, Pakar udah pernah ke sana. Ya mudah-mudahan nanti kita layang ya. Belum ya? Iya, nanti kita lah, mudah-mudahan lah. Itu kan salah satu. Sama yang senang naik gunung, Dira. Septian, Nandira, wow. Septian, Nandira, waduh, sangat menyenangkan perjalanan kami nanti. Sulit, anjir. Gitu, soalnya kalau dari sekarang kan kita kan udah saling bekerja ya untuk izin Mahameru kan butuh waktu yang lama juga gitu, jadi ngambil ngukur cutinya kan nggak bisa seenaknya gitu. Betul, terus mikir kita harus di planning kalau udah di pos pendaftaran harus langsung kemana, istirahat di mana, jam segini harus mungkin udah nyampe mana kali ya kalau sekarang nih. Karena memang dari segi waktu dan fisik yang melemah gitu. Waduh. Tapi gue lihat sih remaja jompo. Iya, lu masih rajin lari ya? Iya, olahraganya kenceng nih gue liat gini. Udah 2 bulan ini udah ngurang. Jadi bulan lalu tuh bulan Mei ya. Iya, bulan Mei itu sempet sakit. Hampir 2 minggu. Sakit apaan, Cuk? Covid ya? Covid. Nah, itu tuh ada gejala DBI-nya, gejala tipes-nya. Jadi pas cek darah itu 2 kali. Cek darah 2 kali itu tes darah pertama tuh tes apa sih tipes virusnya. Ternyata nggak ada. Ternyata nggak ada tuh.
Nah disuruh 2 hari lagi, suruh datang lagi, suruh tes darah lagi. Itu tuh sama tes virus juga. Kemungkinan sih berapa DP. kali ya? Tes darah 2 kali. lo habis jadi tes dong. Enggak lah, cuma dikit doang. Iya. Oh iya, kirain di seliter gitu ya. Gila, lemes aja itu donornya sekalian. Ya itu Iya, habis tes bener. kedua, tes virusnya apa ya, negatif semua. Jadi ya udahlah pulang deh. Pulang ngabisin obat dulu. Gejalanya Habis lo, obatnya habis. gejalanya apa yang lo rasain ya? Kalau kan kita ahli banget di bidang medis ya. Jadi lo coba boleh cerita Betul, kita betul, nih. Iya. Gejalanya apa ya? Tapi lulusan kedokteran binus Luar biasa ini ilmu gua. Ya, bisa lah. anjing. Lo lemes aja, sih. Lemas. Oh, itu sakit kepala itu 11 hari tuh gak hilang-hilang, 24 jam. Oh, Nyiksa banget itu. itu ini kalau selesai diagnosa gue itu kayak penyakit karena nggak punya uang. Kurang yang warna merah ya. Kalau warna Pusing. merahnya agak tebal Iya. kayaknya mungkin ada efek bahagianya gitu. Betul gitu, pusing. Terus kan nyampe ke lambung ya kan. Aduh kok sakit lambung gua gitu. Karena nggak punya uang. Tapi dengan Anak kos. Tapi dengan lo olahraga, berarti jadi ngaruh ya? Jadi pusing lo minum obat terus lo rutin olahraga jadi berkurang, jadi membaik lah gitu. Itu nggak olahraga sama sekali sih itu. Pas sakit kepala itu. Full Jadi istirahat udah, berarti ya. iya full istirahat. Bulan Mei itu nggak. Tapi sempat sekali sih kalau nggak salah. Gue juga lupa. Tapi sempat sekali. Terus ya fisik masih normal sih sebenarnya. Maksudnya biasanya kan dulu awal-awal jogging tuh cuma kuat 2 km. Iya. Nah kemarin tuh habis pulih itu masih bisa kuat lah, sekarang 4 km lagi. Tapi 2 minggu yang lalu habis vaksin jadi nggak olahraga lagi. Soalnya katanya habis vaksin booster itu namanya kan Pfizer ya. Iya. Tulisannya mah aku nggak Ya, tahu ada. Nah itu kata temen gue juga nggak boleh jogging, nggak boleh olahraga dulu 1 minggu. Gitu. Karena efeknya terlalu kuat gitu, vaksin boosternya itu. Iya katanya vaksinnya itu kalau dipakai olahraga itu katanya sih radang jantung. Anjir. Oh, apa? Ngeri ya. Iya kalau olahraga berat ya tapi ya. Gue nggak, ya udahlah nggak jogging sama sekali, mendingan nunggu seminggu. Tapi ini lo jogging. Kalau habis booster gitu, terus kita ini olahraga berat kayak misalnya ngadu PES gitu. Waduh. Nggak apa-apa. Kalau kalah berat sih lah. Tergantungnya kalau iya. berat. Kalau kalah ya. Taruhannya apa? BPKB motor gitu kan. Anjir. Berat gitu. Oh iya. Ya lanjut ya. Tapi ini emang lu suka, yo? Lu suka lari apa emang kayaknya gue harus olahraga deh biar Olahraga paling simpel yang gue ini. Nah iya. Pertama emang gue mikirnya kayaknya gue harus olahraga kan. Ya gue emang apa ya, gue udah nggak ngerokok juga sih sekarang. Wow. Udah nggak ngerokok. Okay. Terus akhirnya gue milih ya udah deh sekalian aja kan, apa ya, hidup sehat lagi lah gitu. Maksudnya ya olahraga gitu, daripada nggak olahraga sama sekali kan. Itu soalnya terakhir sebelum ke Jakarta itu ke Arjuno bareng saudara gue 2 orang. Yeah. Itu ternyata gue beban. Ya. Jadi apa ya? Pernah kan namanya ngerasain kalau habis naik gunung gitu tuh badan tuh nyeri gitu tuh besoknya itu tuh mau jongkok kayak susah tuh, kamar mandi mau jongkok aja aduh sakit kan. Nah itu gua ngerasainnya pas di gunung loh itu langsung. Wah cepet udah banget. Anjir.
Iya, bener-bener capeknya tuh pas di gunung, jadi tuh udah auto beban deh. Ngangkat apa badan sendiri aja nggak bisa. Ya itu berarti bener sih. Berarti lo Nggak lo latih ya sebelumnya ya? Kaget gue latih. langsung. berarti pas di gunung itu lo boker duduk doang di tanah gitu. Berdiri lah, dia udah ada ngangkang nih kita ya. Berdiri Itu, aja. nah itu aneh juga sih gue. Tapi aneh juga sih gue, maksudnya gue udah beberapa kali di gunung gitu ya. Dulu awal-awal tuh kalau mulus tuh ya udah boker gitu kan di gunung. Sekarang udah berapa kali ke gunung gitu udah nggak pernah lagi. Maksudnya 3 hari gitu tuh. Kayak udah terbiasa. Badan tuh jadi kalau udah di gunung tuh tahu perut tuh nggak mulus sama sekali. Nah, nyesuaiin. Gue juga di Selamat begitu terakhir tuh ya. Gue kan biasanya minum diapet ya. Gue minum diapet biasanya buat ngehold biar nggak keluar. Tuh gue di Selamat gue nggak minum tuh, biarin lah. Kayaknya badan gue sudah beradaptasi dengan baik, makan dijaga, nggak terlalu banyak gitu ya. Ternyata diserang gue, tetap tengah malam gitu. Nggak bisa ini bro, kudu ngegali gue. Nih kondisi di dalam lambung lo, di usus lo, pada pegangan gini nih, ya. Parah udah kayak itu nggak ada tuh rasa takut, rasa enggak ini harus dikeluarin bro. Udah ada toleransi tuh. Gali, ada mundur, kalau nggak dikeluarin keracunan. Makanya mari kita lanjutkan perjalanan. Dia kan bahas boker. Iya, bahas boker aja. Aduh, kawan. Bahas tadi kan gue jadi kepikiran yuk, lo bahas lo lari, terus lo tiba-tiba jadi anak sakit ya. Gue mau tahu dah di masa pandemi ya, waktu 2019 awal sampai sekarang lah. Ada ngehit di kehidupan lo nggak ya? Mungkin dari sisi finansial atau ekonomi atau kesehatan atau anything selama pandemi ya? Ada nggak ya kira-kira? Iya, itu ngalamin semua itu. Apalagi kan gue pernah kena juga Omikron, tapi untungnya ya. Iya. Wah, baru-baru dong. Bulan apa ya? Februari. Lupa ini Februari. Iya, kita nggak pakai masker. Dari tadi boy. Oh, Februari lah. Iya, Februari. Oh, gitu. Itu dari keluarga sih, biasa emang bener sih, klaster keluarga tuh emang ada. Oke. Yang gimana gejalanya? Yang lo rasain gimana? Kan variannya beda kan soalnya. Iya, pertama tuh lemas sih udah enggak ya, karena udah vaksin 2 kali. Ya. Dan gua tuh AstraZeneca. Oh, sama kayak gua. Kencang banget itu. Kencang itu. Lu Astra aja dulu masih pada kena ya. Gua tuh yang pertama tuh apa? Iya. Sinovac. Astra. Oh, Sinovac. Berapa? Bener. Iya, gue juga kena Omikron kalau nggak salah ya. Dan gue orang pertama di kantor yang kena kan waktu itu di Cikande. Waktu pandemi pertama nih yang ganas sekali kan, alhamdulillah gue dan keluarga nggak ada yang kena ya. Cuma pas bagian yang fase kedua lah, kita udah divaksin 2 kali, cuman akhirnya badan ngerasa kayak ini gue sakit, kenapa nih, agak beda aja gitu. Ya akhirnya gue inisiatif buat antigen PCR, ternyata hasilnya positif. Yang lucu adalah gue kabarin ke kantor gue kan, kayak, Pak, hasilnya positif, gue bilang. Wah, di Cikande baru pertama nih yang positif nih, baru gue nih. Itu satu kantor langsung mulai fogging, langsung ngasih piagam kan. Habis itu langsung kayak udah jis lu inilah seminggu nggak masuk. Cabut tuh dari sini. Iya, akhirnya bener tuh gue cabut seminggu tuh. Hahaha sama keluarga gue di rumah, tapi gue emang bener nggak kemana-mana ya gue, karena gue tuh ngalamin gejalanya gitu.
Wah, habis itu gue tes lagi udah seminggu masih positif lagi. Bahkan gue PCR yang kedua, ternyata masih positif lagi. Udah akhirnya kantor gue karena masih parno kali ya. Udah pokoknya 3 hari lagi udah lu nggak usah masuk lah. Udah. 3 hari lagi gue tes positif lagi. Gue bingung nih. Akhirnya bosku juga udah masuk lah. Antigen di kantor aja dia. Di kantor coloknya kagak sampai dalam Pak, kayak ya udahlah gitu. Iya, parah nih kan. Cuma akhirnya kayak udah nih Yafi negatif. Oh ya udah syukur. Nah, besoknya ada yang positif lagi pas gue masuk. Waduh. Cuma temen gue bilangnya kayak, oh siapa sih Samsul positif? Oh ya udah besok antigen di kantor aja. Di kantor negatif udah lo langsung masuk lagi aja. Nyoloknya tuh bukan ya, yang nyoloknya tuh ya orang macam gue yang kagak tau medis gitu tuh, yang paling expert sekali gitu kan. Jadi kayak gue tanya, Pak lu udah berapa kali nge-swab? Gue sih nge-antigen orang baru sekali, apa lu doang nih? Kan lawak. Lo tanyain ya harusnya. Lawak dah pokoknya. Jangan masih koas itu. Ya Pak, saya baru pertama kali nih Pak, Bapak doang nih gini. Ya gue orang pertama yang lo coba anjir. Gue bilang ada sakit, padahal belum tuh kayak sakit Pak, udahlah udah gitu. Belum. Ya pantesan gue negatif. Upil gue doang yang kena kali. Ada. Waduh. Iya. Cuma emang waktu zamannya pandemi nyerangnya kemana-mana sih kalau dari sekolah. Planning segala macem, liburan dan betul hilang lah udah planning finansial. Iya. Cuma beruntungnya pabrik gua ya nggak mengurangi karyawan ya, gua bersyukur. Terus ada beberapa yang dikasih di support sama obat-obat dan vitamin segala macam. Makanya gua penasaran, lo kan beneran di Jakarta Yoga, yang memang orang pertama di Indonesia kena COVID itu di Jakarta gitu loh. Ya jembatannya ada di situ Pak, di Soekarno Hatta gitu kan, di airport ya. Makanya gue beneran nanya ke lo, gimana ya, maksud gue COVID tuh berdampaknya luar biasa 2 kali lipat dibanding yang gue di Serang gitu. Mungkin sampai sekarang juga kan ya, ketat juga. Iya, kita masih maskeran di luar. Kemarin ke Serang itu kan waktu pas libur Lebaran aja ngelihat orang nggak ada maskeran, coy. Iya dong. Metal kan. Ngeri kan? Serang mah ngeri bos. Iya makanya Jakarta mah aduh. Lu Semarang gimana? Masih perketat Lang? Maskeran gitu. Ya. Lu kerja pasti masih pakai masker kan? Masih. Masker sama masker, tapi khusus ini ya, kayak misalnya untuk yang outdoor itu wajib, cuma kalau misalnya udah di indoor, ya preferensi masing-masing lah. Di sini kan, kalau udah di indoor di sini nih masker, sini ke bawah lah. Ini doang. Atau maskernya malah digantungin doang gitu. Yoi. Si gue kepake. Menang, biar gak kena ini gibah. Yoi. Sama, gue penasaran ya. Gue penasaran, lo tuh bisa nyampe Jakarta nih gimana Jok? Kerja apa emang modal kayak gue nyari kerja di Jakarta lah, apa emang gimana? Bisa dapat kerja di Jakarta? Apa dibawa agensi gitu? Karena link. Wah itu penting itu. Lu jujur ya, emang dari abis lulus itu sebelum lulus sih sebenarnya malah itu udah enggak sih habis lulus kan habis yudisium ya. Yudisium gue bilang, jadi ada yang ngebantu gue juga di Jakarta. Gue bilang kan kalau gue udah kelar kan, terus ya udah ditawarin suruh kerja di sini Jakarta. Gimana tuh yuk? Dulu perusahaan apa sih atau kantor apa sih yuk? Indomaret. Sampai sekarang? Iya. Oh, makanya lo punya kartu member Indomaret ya? Kartu member, oh itu mah lo juga bisa bikin. Oh enggak. Pantesan gue tadi ngomong Indomaret lo rada ternyata kantor lo. Oh belum tahu.
Gue belum tahu ya. Orang dalam ya. Gue asli belum tahu. Makanya gue mau nanya ke lu kan. Lu kerja di mana? Terus lu Jakarta mana? Sekarang tinggalnya di mana gitu ya? Itu sebenarnya waktu itu tuh sebenarnya mau gue jadiin opsi terakhir dulu gitu. Gue nyari yang lain dulu gitu kan, nyari di website di mana-mana, cuma gak ada panggilan juga. Ada sih panggilan sebenarnya di Bandung, cuma waktu itu tuh langsung bokap gue ngelarang gitu, jangan kemana-mana dulu katanya. Waduh, karena awal pandemi. Oh iya bener ya. Oh gitu. Iya, gue dilarang. Ya udah deh, mau gimana? Iya ada benernya sih. Lu ada rencana mau nyari kerja di Jombang biar gabung sama keluarga yuk? Apa enggak lah, gue lebih kayak milih gue independen lah. Itu kemarin juga bokap ngobrol gitu lagi sama gue kan, jadi ya udah pindahan ke sana, mau ikut ke sana juga atau tetap Jakarta gitu. Tawaran menarik sih sebenarnya, maksudnya ya kalau ke Jombang juga ya ke Jawa Timur gitu lah, gue juga nggak masalah sih sebenarnya. Nyari perusahaan apa gitu kan yang masih apa ya namanya, masih di bidang gue lah, sama yang udah gue kerjain sekarang gitu kan. Tapi kayaknya harus nunggu 2 tahun dulu deh. Gue di sini jadi pengurus gereja soalnya. Oh iya. Berarti udah planning berarti ya? Iya. Bagus sih. Makin jauh aja berarti kita nih. Tapi tetap ada podcast ini ya Lang ya, yang menyatukan yang jauh ya kan Pak ya. Yo. Yang dekat menjauh, yang jauh makin dekat. Ayo Pak. Kita gang obat. Tapi ini di luar podcast ini gue minta tolong sama lo Lang. Bogel Lang, tawarin Lang. Waduh, itu dia ini. Ya. Bogel tuh harus ada pawangnya sebenarnya. Lu kan, siapa? Pawangnya tuh yang dia sering hina-hina, terus siapa ya? Aduh. Tapi Yok, lu masih keep in touch gak sih sama Nama, sama teman-teman SMA yang lainnya gitu? Dia sama SCW, sama pertigaan. Itu orangnya apa ya? Ya jarang juga sih ngobrol, tapi ya kalau gue ngelihat mereka kan ya ada Instagramnya gitu kan, ngelihat mereka oke sih ya udah gitu, jarang ngobrol juga. Lihat perkembangan masing-masing aja gitu ya, stalking ya. Iya. Iya gitu. Lagian juga kan udah ada yang ya Namas juga kan udah punya keluarga kan, jadi ya mau mampir ya enggak udah. Nanti gue juga ada banget gitu kan sama Namas tuh masalahnya gitu. Oh, itu kan dulu. Oh. Kenapa ya? Berantem sama Namas, berantem. Oh, enggak lah. Cuma joke saja, itu kan dulu. Oh. Ya sama aja sih, lagi gue kalau misalkan udah berkeluarga juga gue bakalan lebih milih keluarga sih. Oh jelas. Ya jelas itu mah bukan pilihan sebenarnya. Bukan pilihan kalau itu mah. Cuma kan kenapa ada ini Yok sekarang Yok? Ya, karena ya memang rencananya ya untuk silaturahmi, karena untuk biar nggak putus ya komunikasi kita gitu. Makanya yang jauh ya bisa kita no reason lah, kecuali memang orangnya nggak mau ya, lain cerita gitu. Gitu. Awalnya makan ya yang biar yang jauh jadi dekat, yang dekat makin dekat kan gitu. Ya, tapi so far kita konsisten ya Lang ya. Maksudnya saling mensupport. Lumayan. Gua nggak bisa, lo jalanin sama siapa, nggak bisa, gitu aja gitu. Ya mungkin akan ada masanya juga Yok minta tolong sama lo Yok. Mungkin nanti guanya nggak bisa, ya lo sama Galang minta tolong di record, kasih ke gua recordnya gitu. Saya kan setahu gua Zoom ini kan kudu pakai laptop ya. Ini juga laptop ini gua lagi. Terima kasih Bu Puput.
Makasih Terima Bu. kasih Bu Put. Sama-sama katanya. Punya kantor dia. Jadi gue pakai lah lumayan. Begitu. Jadi mudah-mudahan nggak akan berakhir ketika gua atau Galang keluar lah, atau lagi mungkin berhalangan atau gimana ya, paksain lah dulu waktu SMA lu bukannya ekskulnya bareng ya, apa sih Wapala yang pecinta alam gitu? Iya, Nah itu ya. yoi gue juga kelas 3 doang joinnya. itu juga gua paksa itu. Oh iya. Tapi karena Wapala gue bisa ikut naik gunung tuh, baru ngizinin tuh. Sebenarnya gue cerita dulu Wapala ya. Gue tuh orang, gue nggak tahu kenapa gue dipilih jadi ketua pada saat itu. Mungkin waktu gue pertama kali ikut ke Baduy, gue milih Wapala pun karena gue iri sama abang gue ya. Gue ngeliat kayak, jir abang gue ikut pencinta alam, abang gue Wapala juga di Semansa. Akhirnya gue nggak mau kalah gitu, kayak abang gue wakil ketua, gue mau jadi ketua gitu. Jadi ya beruntungnya ternyata pada saat itu di tahun kita SMA ya Yok ya, yang konsisten di Wapala pada saat itu cuma gue doang dari kelas 1 gitu. Dan emang si Agusnya pada itu percaya sama gue, mau babehnya juga percaya sama gue. Habis itu tidak jalan nama gue juga. Kayak gue rekrutin teman-teman deket gue dong. Kayak kan ya ada Yogi, ada Gusti, ada Namas, ya udah lu udah masuk aja, ospekin aja gitu. Oh ya. Jadi Yogi termasuk orang-orang yang ngospek sebenarnya kan ya kayak. Iya, gue ingat. Tapi kan waktu itu ada yang ikut juga gitu. Banyak yang tertarik juga. Banyak karena bukan dari apa ya, kenalan kita juga, maksudnya itu kan di bawah kita. Iya, memang kita ngerekrut yang di bawah kita kelas 1, kelas 2 kan. Malah ada yang tertarik malah jadi. Iya, mantap sih. Tapi ya cuma jeleknya adalah waktu angkatan kita yang megang tuh dulu guru olahraga, lupa gue namanya siapa. Iya. Ya, ketika pergantian si Agus nyerahin ke gua, udah official si Adis, si Afi jadi ketua. Dipegang sama Pak Edi, matematika aja. Oh iya. Itu nggak asik orangnya, bahkan gua ketemu juga tahu apa sih lo gitu tuh. Jadi kayak ya udah gua jelek di sekolah, tapi gua deket sama babehnya yang di luar, gitu, pembina dari luar. Itu sih. Ini Yogi salah satu orang yang iyalah, kita mah pasti dia aja ngumpul bareng, main bareng ya. Di SCW bertigaan di Gang Buntu yang mainnya sama kita aja deh. Wapala di mana sih? Gue lupa. Kalian tuh ke Baduy, kemana lagi? Baduy, terus mungkin kalau zamannya gue ke Karangantuk. Di Karangantuk tuh ada kayak apa ya, tempat kenalan dari babeh, dari pembina dari luar. Di sana kayak nggak, listriknya tuh pakai air kalau nggak salah. Apa pakai apa gitu lupa gua. Jadi dialirin jadi tenaga listrik gitu kan, lupa gua. Sama dari matahari juga. Nah, itu tempatnya di Karangantuk kalau nggak salah, dekat laut lah. Nah, gue pernah tuh ngajakin ospek waktu itu anak-anak di kelas 1 atau kelas 2 ya. Lo ada kan ya waktu itu ya? Iya. Ikut. Cuma guanya yang kocak adalah gue tidak disupport orang tua gue, cuy. Gue bilang, waduh. Pak Yafi ini jadi ketua loh. Nggak usah lah, nggak penting. Ya akhirnya ya. Bacot gitu. Ini gimana nih gue yang ngadain, gue nya kagak ada anjir. Ya gue serahin ke yang lain. Gue nggak tahu tuh gimana ceritanya. Yogi tahu lah, gue kagak tahu aja. Kira lo abis itu si Api ospeknya ini via Zoom. Wah. Belum aja masih ngobrol lah. Itu sabuknya, kacunya miring kacunya. Suruh push up ya. Itu nggak ngerti sih ospek dulu tuh kenapa marah-marah ya. Iya. Lu pramusa juga nggak sih? Iya pramusa. Ya itu juga. Dan akhirnya gue tobat gitu. Maksudnya gue ikut marah-marah. Pas marah-marah itu gue ketawa. Mana mas lo ketawa? Lagi pas marah-marah.
Jadi pintu tuh disepak sama ini kakak kelas. Itu disepak jebol Pak. Jebol. Gua ngakak dong. Gua ngasih info ya, ini udah 10 menit terakhir nih. Oh, siap. Oke. Balik lagi mungkin ke ini ya, after COVID. Keadaan sekarang lah ya. Ya, gue mau kehidupan lo sekarang Yok gitu. Ayo. Lo lagi fokus apa yang sekarang? Apa ini? Fokus apa nih? Ya, anything di kerjaan atau mungkin lagi ngebina yang lo jadi apa? Gereja itu kan. Pengurus gereja. Gereja. Emang rutinitas lo lagi kayak gimana? Iya emang. Oh iya, gue juga emang udah jarang olahraga tuh karena ya itu fokus baru itu kan pengurus gereja. Sebenarnya lebih tepatnya tuh pemuda, bagian pemudanya. Nah itu kan jadi kayak tanggung jawab baru juga, jadi masih adaptasi juga gitu kan, makanya jadi kurang waktu untuk olahraga karena masih terlalu mikirin dan akhirnya sempat burnout juga karena mikirin itu. Sekarang sih udah oke sih. Gimana? Terus kan biasanya kan kalau udah burnout gitu obatnya adalah healing gitu. Kayak anak-anak sekarang. Iya, healing. Healing gue mah nggak perlu ribet. Healing gue mah nggak perlu ribet. Soalnya tahun lalu juga udah sempat burnout dari kerjaan. Jadi atasan gue tuh pernah kena COVID juga, itu yang masih yang parah sebelum Delta sih. Nah itu dia hampir nggak masuk tuh 2 bulan dan gue baru masuk, baru join kantor itu mau kerjaan ke gue dan gue, aduh ternyata nggak kuat. Iyalah, anjir. 2 minggu pertama masih semangat tuh, masih rajin tuh. Terus 2 minggu berikutnya udah lemas. Sebulan tuh burnout tuh belum hilang. Pengen cuti tapi nggak bisa karena masih mikir baru itu kan. Gue pengen cuti banget gitu, pengen liburan gitu, pengen healing dulu lah. Itu bener-bener burnout pertama kali yang parah sih menurut gue. Itu gue healing tuh karena nggak cuti sebulan lah dari burnout itu dari kerjaan. Nah sekarang fokus di kepengurusan gereja pemuda. Kemarin sempat udah kecapean ternyata. Itu lagi pas kita lagi rapat pleno, tiba-tiba gue langsung drop di situ di sore itu juga. Langsung apa ya? Gue langsung yang tadinya heboh langsung tiba-tiba pendiam banget gue dia. Yang apa? Gue lagi presentasi udahlah cepetin aja gitu. Nah, gue takutnya lu lagi heboh, rapat heboh, tiba-tiba diem, disangkanya kesurupan. Waduh. Enggak. Obat ini gimana ntar? Pernah saya ada pendeta di situ. Oh iya. Tapi nggak tahu sih, dia bisa ngusir setan. Bisa. Kalau beda server gimana? Anjir. Ya keyakinan masing-masing lah itu. Oh iya benar. Iya kan, nggak perlu mikirin beda servernya itu. Kalau kitanya mampu gitu kan, ya udah semampu kita aja. Kita mikirin beda servernya dulu. Setuju. Coba dulu lah. Iya. Coba yuk, serupan. Jangan ya. Oke. Itu lu gabung sama pemuda gereja itu udah lama ya? Apa pas lu pindah ke Jakarta itu, pas lu awal pindah di Jakarta udah gabung ya? Itu kan masih belum selesai kepengurusannya. Gue baru join tuh April. Tahun ini? Iya, tahun ini. Ya bagus lah. Sepertinya lo terlihat lebih positif sih yo. Gue nggak tahu lo dulunya kayak gimana ya. Ya semenjak kapan gue terakhir ketemu lo, nggak tahu gue. Ketemu terakhir kita ngobrol gitu ya. Gue tuh di rumah gue mungkin ya. Tahun berapa kagak tahu gue.
masih baru-baru ketemu gue sih. Maksud gue nggak tahu fase lu kuliah kayak gimana. Gue juga baru ketemu lu pas lu udah di Jakarta gitu. Cuma gue ngeliat lu yang positive vibes ya, yang lu gabung dengan komunitas agama lo, terus lo juga berhenti dari rokok, itu tuh hal yang menurut gua keren sih, ngebawa lo ke hal yang lebih positif, lebih fresh gitu ngeliatnya lo, walaupun lo jadi gemukan gitu kan, itu kan salah satu kebahagiaan nggak sih ya? Iya. Beda kan sama gue, gue makin kurus nih. Nah gitu. Iya. Simpulkan aja sendiri. Tapi gue pengen jadi kayak lo lang ya, minimal ya jangan gemuk-gemuk amat lah. Kalau berenang jelek kan ya, malu melebar ber itu kan. Jadi aduh. Ada ini ya nih. Iya. Oke, gue belum ada. Asik. Gue belum ada. Pasti kencang. Jangan lah kalau bisa. Tapi perut udah ada, Pak, udah ngelebar perut. Yo itu sulit tuh ya. Iya. Pasti ada itu. Bisa itu. Oke, berhubung tinggal 4 menit lagi, gue mau nanya gimana Yok menurut lo Yok tahun 2022 Yok? Menurut pendapat lo Yok? Kayak sekarang kan pandemi lagi mau berakhir ya, mungkin jalan ke fase akhir. Menurut lo tahun ini atau harapan lo deh Yok ke depannya Yok, siapa tahu kan ini kan time capsule yang bisa kita tonton kapanpun ya, kita nggak tahu umur lo. Harapan lo Yok kira-kira Yok? Ya harapan gue 2022 dulu deh ya. Pulih lah ya, udah pulih lah. Mendengar juga Omicron katanya makin banyak varian barunya makin melemah gitu kan. Tapi ya moga aja udah jadi kayak pilek biasa lah gitu tuh, jadi nggak perlu namanya apa. Ya amin. Ya, tapi ya kan udah mau dijadiin endemi kan. Iya. Ya, apalagi kan yang di Jakarta tuh masih tinggi lah. Iya, katanya di sana PPKM lagi, bener nggak? Kabarnya baru kemarin sih level 2. Katanya sih kemarin level 2, terus dibalikin lagi, nggak jadi. Iya berarti membaik ya. Evaluasinya gimana, gue nggak ngerti. Gue cuma dengar berita aja udah. Lanjut Yok, harapan lu buat diri lu sendiri lah. Buat diri sendiri ya. Lo di 2022 ini gimana? 2022 gue pengen olahraga lagi. Lu mau kurus berarti ya? Lu mau kurus sama mau sehat nih? Gue pengen sehat lah. Oh, iya. Kurus mah masih kurus gue sebenarnya. Iya kurus sih. Bonus, iya sih, lu masih kurus sih. Nah, hitungannya masih kurus cuma emang perut aja melebar. Pengen bisa 10 km lagi jogging. Udah. Wah, itu baru 3 kali bisa. 10 km berapa lama ya biasanya? Aduh, kalau gue 1 jam itu. Jadi ya jogging 1 jam terus siap nggak ada jalan. Gila, kuat ya anjir. Keren sih. Makanya berhenti ngerokok lah. Boleh lah. Wih. Oke nih. Tinggal sulit nih. Gue udah di endorse gue Yok. Yok, terakhir sekali, sangat terakhir, tinggal 1 menit. Kritik lu dong, saran lu dong untuk podcast kita Yok. Ya boleh. Masukan. Oh, kalau kritik sih belum ada ya, gue kan baru pertama kali. Cuma kalau masukan ini lebih baik di Zoom-nya tuh dikasih yang bayar deh. Kalau mau bayar bisa sih gue bantu. Kalau misalnya gue yang jadi ini ya, itu murah kok. Wah, ini bagus. 25.000. Oh, satu hari. Oh, sehari. Boleh. Boleh, nanti kita kontak deh kalau gitu. Yaudah Yok, udah mau habis. Gua mau ngucapin makasih. Waktunya udah mau ngulangin. Lu juga Lang, makasih Lang. Semoga nanti kita bisa ketemu ngobrol-ngobrol lagi kayak begini ya. Oke. Sampai berjumpa lagi. Thank you semuanya. Pamit. Bye. Thank you. Salam. Selamat malam.